Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta tahul yakin tarakana lil mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anhu illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita membahas kitab Adabul Mufrad minggu lalu ya. Udah gak kerasa ini sekarang hari Kamis lagi nih. Jumat ke Jumat tidak terasa. Betah teuing dalam dunia ini. 2 bulan besok. Semangat. Jadi tidak terasa. Oh, diperang-perangkan ke Ciwidey mata karaos. Aduh. Insyaallah ya. Insyaallah kita membahas hadis yang berikutnya. Terakhir hadis kita itu kita setback sebentar. Hadis yang kita baca itu la yashkurullah man la yashkurun nas. Hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Sekali lagi, syukur adalah karakter. Syukur adalah sikap, syukur adalah attitude. Bukan masalah sedikit atau banyak, tetapi dia adalah karakter. Orang kalau sudah karakternya memang bersyukur, maka sedikit banyak pun dia tidak ada masalah. Yang penting sikap bersyukurnya itu. Itu yang terakhir kita bahas ya, di hadis yang ke-218, 219. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab ma'unatur rajul akhahu. Bab hendaknya seseorang itu menolong temannya, menolong saudaranya. Ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Abu Dzar ini disebutkan dalam sejarah, beliau ini adalah termasuk orang yang memangku memangku jenazahnya siapa itu yang wafat? Yang memangku jenazahnya Rasulullah SAW. Itu Al-Hasan, Al-Husain, Abu Dzar dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 orang itu yang memangku jenazahnya Rasulullah SAW ke pemakamannya. Ya, sahabat yang 4 itu kan dikenal. Ada sejarah yang menyatakan demikian. Jadi termasuk sahabat yang dekat, sahabat yang termasuk sahabat kecintaan Rasulullah SAW. Dari baginda Nabi SAW beliau bersabda, "Qila ayyul a'mali khairun?" Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya semacam ingin memberitahu tetapi dengan metode bertanya. Jadi di antara metode pembelajaran itu dengan bertanya. Ya, tidak mesti dengan monolog seperti ini disampaikan begitu. Kalau bahasa guru SD-nya mah di suapan gitu, dihuapan. Ada yang metodenya itu dengan bertanya. Rasul sering menggunakan metode pertanyaan kepada sahabatnya. Seperti hadis ini, ayyul a'mali khairun. Ya, kadang Rasul yang bertanya, kadang sahabat yang bertanya. Jadi metode pertanyaan itu adalah metode pembelajaran yang efektif juga. Beliau ditanya ayyul a'mali khairun, amalan apa yang paling baik? Maka beliau menjawab, 1 iman kepada Allah, yang kedua jihad fisabilillah. Fa ayyu riqabin afdal? Lalu beliau ditanya, lalu siapa yang paling afdal? Beliau menjawab, yaitu yang paling mahal harganya dan paling bermanfaat bagi keluarganya atau bagi tuannya. Afara'aita in lam astati ba'dal amal qala fatu'inu dhayan. Jadi kalau kita tidak bisa jihad fisabilillah, tidak bisa membebaskan sahaya yang pahalanya besar sekali. Membebaskan budak itu pahalanya besar sekali. Jihad tidak bisa, bebaskan budak tidak bisa, bersedekah dengan harta tidak bisa. Maka kata Rasulullah, ada yang bisa kamu lakukan. Fatu'inu dha'ian aw sani'an aw tasnau li akhraq. Bantulah temanmu dalam pekerjaannya. Di antara
sedekah kita kepada teman itu adalah membantu teman kita dalam pekerjaannya. Contohnya teman kita bekerja sebagai sebagai ojek lah ya, yang paling aja sebagai ojek misalnya. Maka gimana kita membantunya dia sebagai ojek? Ya minimal kalau kemana-mana pakai dia jasanya. Itu namanya membantu teman dalam pekerjaannya. Kalau dia seorang juru masak, ya minimal kebantuan nyicipin masakannya. Gitu. Enak, wah enak, apresiasi, bagus. Ini makanan bakal viral ini. Seperti kopi lemon bakal viral. Cengar deh. Kamar itu untuk ngegoleang di jalan. Nah hanya di trotoar sih gitu di jalan. Tiba-tiba di trotoar di pinggir gitu. Trotoarnya trotoar bukan yang resmi, trotoar yang biasa. Aja dengan kopi lemon dan kembali cengar. Nah itu seperti itu. Jadi di antara sedekah kita kepada teman adalah membantu pekerjaannya. Tentunya yang kita bisa, dari membantu dokter mah tidak bisa atau gimana? Masa bantuan nyuntik kan mau bisa. Bisa minimal misalkan merekomendasikan kalau mau kontrol atau lain sebagainya bisa ke kolega kita misalkan Pak Dr. Rois. Nah, itu namanya membantu teman dalam pekerjaannya. Itu bagian dari sedekah. Jihad nggak bisa, dan memang nggak ada zaman sekarang. Kemudian membebaskan budak juga nggak ada, meskipun pahalanya besar. Maka kata Nabi, ada yang bisa kamu lakukan, fatu'inu dha'i'an aw shay'an. Fatu'inu shay'an dalam riwayat lain, kamu membantu saudaramu, temanmu dalam pekerjaannya. Itu bagian dari sedekah. Di sini ada Pak Ridwan yang biasa tak pijit-pijit itu apa? Pijit itu kan. Dikenalkan kepada kolega, kepada kerabat, kepada siapa. Saya punya tukang pijit yang ahli ibadah di Al-Kausar. Karena setiap datang ke sini pasti adan ya bukan nama. Membedakan Pak Ridwan ada tidaknya itu adan. Kalau ada adan berarti itu Pak Ridwan adan. Kalau enggak ada. Pokoknya panggilannya punya pemik we Pak Ridwan. Penguasa mik lah Pak Ridwan itu. Pasti ada. Nah itu dikenalkan ada kolega yang bisa bantu memijit, dipijitkan dan sebagainya. Nah itu namanya fatu'inu shay'an, membantu temannya dalam pekerjaannya. Itu sedekah yang besar, sedekah yang sangat besar. Kalau misalkan Pak Haji dikelistrikan, gampang masalah listrik mah ada teman saya, nah gitu nah. Pokoknya beres. Duwi ka nangguling apa kemana teh? Naringgul. Duwi ka naringgul tepi Pak Haji mah gitu. Duwi ka naringgul tepi ya nah proyekna tah mah enggak bisa disalurkan begitu, namanya menolong orang dalam pekerjaannya. Naringgul itu 40 km berikutnya tuh laut itu. Terus kalau diteruskan terus ke Australia kan. Habis Naringgul kan laut Hindia Pasifik itu, kemudian mulai Christmas Australia sana. Jadi kemarin kita touring sampai ke perbatasan Australia. Berkat Bandrek Abah. Dan mampir di Bandrek Abah, masya Allah. Terus di luhur teh aya jengkol spesial, waduh masya Allah. Karena mah kenakan itu ya kemudian acan. Sobian jalanan rawas. Jakarta ya kue balok ke kemarin. Tutup. Afara'aita in dhauftu, kata sahabat, iya Rasulullah, bagaimana kalau saya juga tidak bisa membantu teman saya itu dalam pekerjaannya. Nabi selalu ada opsi-opsi dalam memberikan saran. Nabi itu senantiasa punya opsi. Jihad bisa tuh, aduh Rasulullah tapi biasa jihad mah kita tuh termatik, mau bisa jihad termatik mah gitu. Karena ada di ayat nanti di surat Taubah, orang yang boleh tidak berjihad itu a'raj, yang tidak bisa berlari ataupun berkendara karena fisiknya tidak menunjang. Kemudian yang a'ma, yang tidak bisa melihat, a'raj, yang tidak bisa postur tubuhnya tidak bisa menunjang dalam berjihad. Itu orang-orang yang diberi keringanan tidak perlu ikut berjuang dalam jihad fisabilillah. Tapi ada amalan lain yang bisa membantu ataupun menyamainya.
Tadi membantu teman kita dalam pekerjaannya. Kalau itu juga nggak bisa, maka ada yang cara opsi lain. Rasul selalu punya opsi, yaitu tada'un nasa minasyarri. Jangan ganggu orang lain. Gitu. Jangan usik orang lain, jangan ngamadorotkeun ka batur. Jihad tuh bisa, bebaskan budak tuh bisa, mantuan babaturan supaya terbantu pekerjaannya nggak bisa. Maka setidaknya jangan membuat ngariweuhkeun batur. Minimal eta jangan meriweuhkeun batur. Tada'un nas minasyarri. Biarkan orang itu hidup nyaman, tidak ganggu orang lain. Itu paling minimal sedekah yang bisa kita lakukan. Jadi sedekah itu bisa dengan cara aktif melakukan, bisa dengan cara pasif meninggalkan. Nah, sedekah dengan cara pasif meninggalkan maksudnya meninggalkan tidak mengganggu orang lain. Yo mah mere henteu berbuat baik henteu tapi ngeganggu pegawai teh. Aya nu kitu aya sih. Ngeganggu aya we teh. Kesebeuleun. Nah bantuan teu ngadoakeun teu tapi ngeganggu ngarecokeun aya gitu. Tipe-tipe model gitu biasa suka ada dalam lingkungan itu suka ada. Bantu enggak, doain enggak, nyokong juga enggak, ngaban tapi ngariweuhkeun ngarecokeun, ngamadorotkeun bilisanihi wa bi amalihi. Fa innaha shadaqatun tusaddiqu biha ala nafsika. Dengan cara itu berarti kau telah sedekah kepada dirimu. Gitu. Jihad nggak bisa, bebasin budak nggak bisa, itu pahalanya besar. Kemudian menolong teman nggak bisa juga. Kemudian segala nggak bisa, minimal jangan mengganggu orang lain, jangan memadorotkan orang lain. Itu sudah sedekah. Itu jadi sudah sedekah yang luar biasa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Berikutnya adalah hadis yang ke-221, babnya 114. Ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Bahwa ahli kebaikan, ahlul khair di dunia itu akan menjadi ahlul khair di akhirat. Kita sering kalau mau meninggal dunia, sudah meninggal dunia, sudah wafat, kadang kita mau disolatkan itu, imam tuh setelah sholat kadang bertanya, hal huwa min ahlil khair? Apakah mayit ini ahlul khair? Jamaah menjawab, na'am ahlul khair. Kadang kalau tidak ditanya gitu, mungkin dengan singkat, khair. Karena ada sebuah hadis bahwa barang siapa orang beriman mati meninggal, lalu dipersaksikan oleh 40 orang bahwa dia orang baik, dijamin surga. 40 orang menyaksikan dia orang baik, surga jaminannya. Kata Rasul, gimana kalau nggak sampai 40, tapi hanya beberapa orang, sama dijamin surga juga. Sampai terakhir bilangannya itu, gimana kalau cuma 2 orang yang menyaksikan kebaikannya, surga juga. Gimana kalau 1 orang, Nabi diam. Tapi kata rawinya, sepertinya 1 juga sama. Jadi kalau ada orang yang menyaksikan dia baik, jadi periwayat hadis ini memahami dari sikap Nabi diam seperti itu adalah sebuah jawaban bahwa 1 orang pun kalau ada orang menyaksikan bahwa dia orang baik, maka dia orang baik. Jadi dari awalnya 40, kemudian sahabat minta diskon. Gimana kalau yang menyaksikannya tidak 40 ya Rasul? Hanya misalkan 20, hanya 10, hanya 5, hanya 3, sampai 2 orang. Kalau ada 2 orang menyaksikan dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Yang terakhir, gimana kalau 1 orang ya Rasul? Ini sahabat memahaminya 1 orang juga termasuk bahwa dia itu termasuk ahli surga. Maka penting sekali Pak, kita ini kebaikannya dikenal oleh manusia. Bukan dipuji, bukan didengar. Kalau dipuji jadinya ria. Kalau ingin dipuji jadinya ria, ingin didengar jadinya sum'ah. Tapi secara alami kita diketahui orang baik itu penting. Karena orang-orang itu nanti akan menjadi saksi kita. Dalam tafsir surat Al-Zalzalah disebutkan bahwa dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan setiap bumi tanah yang pernah kita lakukan kebaikan nanti di akhirat akan menjadi saksi kita. Kullu amakin, setiap tempat tuf'al fihi khair atau tuqam fil khair, dilakukan kebaikan di tempat itu, mereka semua akan menjadi saksi kita di akhirat. Maka perbanyaklah bekas kebaikan kita di mana-mana. Minimal yang paling sederhana, sholat sunnah kita pindah-pindah. Kalau wajibnya di sini, sunnahnya di belakang. Wajibnya di kanan, sunnahnya di kiri.
Wafardunya di kiri, sunnahnya di kanan. Bergeser tempat dengan kawan, ke belakang, ke depan. Apa tujuannya? Memperbanyak bekas sujud, memperbanyak saksi kebaikan. Rasul pun kalau sholat sunnah nyari belakang tiang, diikuti oleh sahabat Ibnu Umar nyari belakang tiang. Supaya apa? Supaya banyak tempat menyaksikan kebaikan kita. Itu sangat penting. Jadi di akhirat, karena kan kita ini tidak mengklaim, dalam tafsir disebutkan kita ini liyur a'malahum famayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Liyur a'malahum maksudnya adalah kita ini tidak meminta ditampakkan amal, tapi kita dipaksa di akhirat menyaksikan amal kita. Makanya bahasa ayatnya liyurau, nanti diperlihatkan kita itu amalan itu. Tidak bisa memilih, Gusti nu ieu wae nu tampilkeun ieu, ieu mah ulah, ieu mah era, itu bisa. Kita dipaksa ditampilkan, mau tidak mau. Dengan memperbanyak tur. Memperbanyak tur asal niatnya ibadatullah, ibadah kepada Allah, niatnya tafakur, niatnya merefresh diri kita supaya ibadahnya semangat. Kalau kita sudah touring itu kan besok pagi itu serasa hari baru. Sholat masjid. Sholat di masjid, kita mempraktikkan sunnah jamaah qashar, ya kan? Mempraktikkan sholat di perjalanan, kemudian seluruh tadabbur alam dan lain sebagainya. Dan yang kedua membantu perekonomian yang di jalan-jalan itu. Jadi kan ada syiarnya di sana. Asal niatnya ikhlas, niatnya adalah lillahi ta'ala, insya Allah jadi ibadah. Insya Allah jadi ibadah. Itu namanya safar dalam kebaikan. Makanya doa kita, Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon dalam perjalananku kebaikan dan ketakwaan. Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safari hadza wa twi anna bu'dahu, dan seterusnya. Itu kita memohon kepada Allah. Tapi doa panjang itu jarang dibaca, Pak. Biasanya Pak membaca itu pang pondokna bismillahi majreha wa mursaha eta hungkul kada. Kadang nulis pondok deui subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tara dibaca ya. Kalau mau lebih lengkapnya tadi, Allahumma inni as'aluka fi safari hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarin hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma inni a'udzubika min mu'asa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad. Baru setelah itu aibuna taibun ilallahi hamidun. Baru subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru terakhir bismillahi majreha wa mursaha, gas langsung. Ulah langsung gas gitu. Makanya penting sebelum safar kita ngumpul dulu baca doa. Jangan langsung gas. Kadang majreha wa mursaha teh pas digas di jalan tadi lupa belum doa. Nah itu. Kemudian sunnah safar itu kalau nanjak kita disunahkan takbir dalam hati saja. Ketika nanjak takbir, ketika turun tasbih, subhanallah, takbir, tasbih dan seterusnya. Itu anjuran-anjuran dalam safar kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau doanya panjang dihafal, ya minimal tadi subhanalladzi sakhar. Karena Allah yang menaklukkan kendaraan kita. Karena Allah yang menaklukkan kendaraan kita. Bisa jadi kendaraannya bagaimana di luar kendali kita dan kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi Allah lah yang mengendalikan keluarga kita. Itu doanya dahsyat ya. Berikutnya adalah tentang bahwa ahlul ma'ruf kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Bahwa ahli kebaikan di dunia mereka adalah ahli kebaikan di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Dan ahli kemungkaran di dunia adalah akan sama menjadi ahli kemungkaran di akhirat. Maka jamaah sekalian, kita perbanyaklah memperbanyak saksi kebaikan kita. Ya, teman-teman kita akan menjadi syafaat buat kita. Nanti kelak kalau ada teman kita yang tikos hewan kali itu kalau berbatur, maka teman kita yang akan memberi syafaat. Ya, bahwa teman baik itu akan memberi syafaat. Ya Allah, itu teman saya dulu ngawas di Al-Kausar. Tulungan Gusti Allah. Selamatkan teman saya itu. Nanti temannya akan memberi syafaat kepada temannya itu. Kan hak syafaat itu selain para rasul juga ada orang tua, ada teman, ada guru dan sebagainya. Maka kita
mudah-mudahan dengan kita berteman baik, kita berteman karena Allah, kemudian berkumpul karena Allah, nanti akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Manawi min nauzubillah, misalkan amit dikosewa di alam itu, bapak-bapak sekalian kayak ka Allah SWT nyarios. Gusti eta teh Pak Ustaz teh anu biasa masihan ieu nanti penjelasan dina kitab eta teh subuh-subuh. Salamatkeun Gusti. Itu permohonan dari orang-orang beriman akan menjadi syafaat bagi sahabatnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita saling menolong nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-akhillau yauma idzin adu illal muttaqun. Orang-orang sahabat-sahabat, teman-teman, CS, apalagi besti-besti, semua itu akan jadi musuh. Al-akhilla, teman-teman baik, CS, besti-besti, fans, penggemar, muhibbin akan jadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Siapapun yang pernah berteman akan jadi musuhnya. Aduun, musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Dan ini kaidah yang pasti. Kaidah dalam Al-Quran, dalam hadis demikian. Seluruh manusia itu yang pernah kenal, pernah bersahabat akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Maka insya Allah dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dengan kita taklim, dengan kita ibadah-ibadah yang lain, mengamalkan masjid, itu mudah-mudahan kita kategori al-muttaqun, sehingga nanti di akhirat kita akan tetap saling mengenal, akan tetap saling membantu, dan juga saling memberi syafaat, minta kepada Allah Ta'ala diselamatkan dari mara bahaya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang ke 221 ya Mas. 222 kita cepat saja, soalnya kalau kita gini satu-satu selesainya lama. Kita percepat saja. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah, riwayatkan dari sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ini namanya Harmalah Safiyah ibnatu Ulaibah wa Duhaibah ibnatu Ulaibah wa kana juduhuma Harmalah aba abiha, dan seterusnya. Kenapa kita sebut namanya? Mudah-mudahan Allah melimpahkan keridhaan kepada mereka. Dan kalau kita mendoakan para guru-guru kita, para perawi hadis, itu ada keberkahan ilmu, Pak. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim, barakatul ilmi fi hurmatil ustaz. Keberkahan ilmu itu ada pada hormat murid kepada gurunya. Itu keberkahan ilmu. Di antara hormat murid kepada gurunya adalah menyebutkan beliau-beliau yang memberi kita ilmu lantaran mereka dari Allah SWT, dan mendoakan mereka. Dalam doa kita sampaikan wali masyaikhina, kita minta ampun kepada kepada Allah untuk guru-guru kita. Wali ikhwanina wali masyaikhina. Dan di antara adab kita yang menerima ilmu dari hadis ini, dari kitab ini, kita menyebutkan para perawinya. Siapa nama sahabatnya, siapa nama perawinya, lalu bagaimana sampainya kepada Rasulullah, kita sebutkan. Itu bagian dari kita mencari berkah dari ilmu itu. Mudah-mudahan dengan menyebut nama mereka, memintakan doa kepada Allah, keridhaan kepada mereka radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah, itu kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dengan kita beramal baik, mendoakan para pendahulu kita yang dengan jasa mereka ilmu sampai kepada kita. Kalau mereka tiada atau ada tapi tidak meriwayatkan, tidak akan sampai ilmu itu kepada kita. Maka kita mencari namanya, ini siapa sahabatnya, ini siapa perawinya, ya radhiyallahu taala anhum ajmain, dan para perawinya rahimahullahu taala jami'an. Hadisnya adalah, ya Rasulullah, ma ta'muruni a'malu. Ya Rasulullah, apa yang ingin engkau perintahkan kepada kami? Nah, sahabat itu sering meminta Rasul demikian, ya Rasulullah, silakan perintahkan kami. Apa yang hendak Anda ingin perintahkan kepada kami? Rasul bersabda, ya Harmalah, wahai Harmalah. Nah, ini Pak Haji, Harmalah itu laki-laki, Pak Haji.
Harmalah padahal namanya perempuan. Maisarah ya. Kemudian Harmalah, Hurairah itu nama-nama laki-laki di bangsa Arab. Meskipun namanya nama perempuan. Gitu. Kemarin kita namanya muannas tapi maknanya muzakkar. Ada dalam bahasa Arab itu muannas lafzon, muzakkar maknan. Lafaznya muannas tapi maknanya muzakkar. Kalau yang ada zakarnya itu laki-laki ya. Muzakkar itu laki-laki, bukan yang ada zakarnya muzakkar. Kalau zakar itu sudah vulgar bahasanya ya. Muzakkar itu isim laki-laki, muannas itu isim perempuan. Ya sederhananya muzakkar yang punya zakar laki-laki berarti muannas perempuan. Ya harmalah ini laki-laki. I'til ma'ruf lakukan kebajikan. Wajtanibil munkar hindari kemungkaran. Wandur ma yujibu udhunuka ayyaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fa in fa'tihi. Wahai harmalah, perhatikan apa yang kamu dengar. Yang sekiranya membuat kamu enak mendengarnya, lakukan itu kepada orang lain. Ini wasiat Rasul kepada harmalah. Jadi kamu itu ingin didengar apa, lakukan itu. Kamu ingin didengar oleh orang bahwa kamu ini A, B, C, D, maka lakukan itu juga olehmu kepada orang lain. Wanzur, perhatikan ma yujibu uzunaka, yang sekiranya membuat telingamu enak nyaman mendengarnya, an yaqula laka, agar orang lain mengatakan itu, maka katakanlah seperti itu. Idza qumta min indihim fa'ti, maka lakukanlah. Jadi bahasa orang nama, sok aya bahasa Sunda gini kan. Mun hayang diperlakukan begini, maka lakukanlah seperti itu. Saya lupa pepatah Sundanya itu. Jika kamu ingin diperlakukan A, maka lakukan A itu kepada orang lain. Jika kamu ingin diperlakukan B, lakukan B itu kepada orang lain. Sederhananya, jika kamu ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Jika kamu ingin dicintai, maka cintailah orang lain. Bahasa kita. Wanzur alladhi takrahu, dan perhatikan apa yang kamu tidak suka. An yaqula, seseorang mengatakan laka kepadamu al-qaum, orang-orang tersebut, idza kumta min indihim fajtanibhu, maka kamu tinggalkan. Apa yang kamu tidak mau mendengarnya dari orang lain, maka jangan ucapan itu didengar orang lain. Kita ingin dikenal sebagai orang baik, tapi kitanya menyebutkan orang lain keburukan. Ya pasti dibalas sama orang lain. Tahu atau tidak tahu, dia akan membalas. Kita memperlakukan orang lain dengan cara A, kita pun akan diperlakukan dengan cara itu, baik oleh dia atau oleh orang lain. Kemarin kita ngaji tafsir di ibu-ibu, ada sebuah tafsir menerangkan surat Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam hadis itu kurang lebih maknanya begini. Saya tidak hafal redaksi Arabnya, tapi maknanya begini. Setiap apapun yang kamu tidak sukai di dunia ini, nanti akan dapat kompensasinya di akhirat. Apapun yang tidak kamu sukai di dunia ini akan mendapatkan kompensasinya di akhirat. Sok ayeuna, apa yang kita tidak sukai sekarang? Aduh, badannya parenggel wae, kumaha ieu. Nyeri wae awak teh. Nanti kita akan dapat kompensasi baiknya di akhirat. Akan dapat balasan baiknya di akhirat. Jadi balasan baik itu bukan hanya dari perbuatan baik. Balasan baik juga itu dari sesuatu yang kita tidak sukai di dunia. Nanti ada balasan di akhirat. Aduh, soca teh gitu, bayang-bayang wae gitu. Soca misalkan. Bayang-bayang wae. Kita akan mendapatkan balasan ketidaksukaan kita tentang ini di akhirat. Hadis riwayat Abu Hatim. Di rumah istri teh ngomel terus, kita teh jengkel gitu, aduh. Yakinlah di akhirat nanti akan ada kompensasi tentang kejengkelan kita di rumah. Ada kompensasinya di sana. Pokoknya mah segala kasusah, segala kepayahan, segala karudat di dunia, aya kompensasi baiknya di akhirat. Itu tafsir Az-Zalzalah ayat yang terakhir. Az-Zalzalah yang terakhir. Sirah teh kutuan wae misalkan gitu. Itu pun ada balasnya. Bahkan dalam hadis lain,
seorang muslim yang ditimpa kesedihan, kemudian sakit kepala, demam, kemudian kegelisahan, kegundahan, ma'asaba min muslimin min hammin wala ghammin wala syaukatin yushaquha illa kafa wal hatal gubar, bahkan sampai debu yang menempel di badannya ketika dia berjalan, illa kafaratun lima baina, kecuali itu adalah kafarah, penghapus dosa dari kesalahan-kesalahannya. Itu ajaibnya seorang muslim. Kesedihannya, kegundahannya, kegalauannya, karudatna, kapusingna, karungsingna, sampai duri yang dia injak, sampai debu yang dia yang dia terima di jalanan, dia naik motor atau dia berjalan kaki atau dia naik mobil, kan debu mah tetap ada. Itu adalah penghapus dosa-dosanya. Nah, di hadis tadi mah lebih hebat lagi. Bukan hanya itu, setiap apa yang kita tidak sukai dari dunia itu akan dapat kompensasinya nanti di akhirat. Melihat kelakuan orang lain model begitu, nanti ada balasan baiknya di akhirat. Jadi semua ketidaksukaan kita tentang dunia ada kompensasinya di akhirat. Itu luar biasa itu. Mungkin dalam agama lain nggak ada, dalam Islam itu ada hitung-hitungan seperti itu. Apa yang kamu tidak sukai, ada balasnya di sana. Bukan karma, tapi apa yang jadi gini, kan manusia itu kan ketika diciptakan Allah di dunia, kan bukan mestinya ya, karena Allah kan tidak bisa ditanya perbuatannya. Ketika Allah menciptakan kita di dunia, apa ya bahasanya, saya sulit memilih bahasa. Standar manusia itu begini, standar manusia. Ketika kita dihadirkan di dunia, maka menurut kita manusia, standar idealnya mah kita tuh tidak ada kekurangan sedikit pun gitu. Kalau kekayaan sama berarti semua kaya. Kalau kegantengan semua berarti ganteng. Kalau semua cantik semua. Semua bahagia semua. Kan gitu maunya mah. Tapi Allah takdirkan beda-beda. Aya nu naik ojek, aya nu naik Mercy, aya nu imahna gedong, aya nu imahna gubuk, aya nu makan enak, aya nu makan kerupuk dan sebagainya. Kan kenyataannya ditakdirkan berbeda kan? Nah, untuk setiap perbedaan itu atau ketidaknyamanan kita ada kompensasinya di akhirat nanti. Jadi amal baik. Jadi pahala. Itu mudah-mudahan dipahami. Jadi kita mah manusia tentunya akan bertanya, kalau Allah menciptakan seluruh manusia, kan menurut kita mah bagusnya sih semuanya sama gitu. Bahagianya sama, nikmatnya sama, kayanya sama, gantengnya sama, kemudian terhormatnya sama. Tapi kan kenyataannya beda-beda. Nah, untuk orang-orang yang tidak mengalami itu, semuanya ada kompensasinya di hari akhirat nanti. Kita pusing 1 jam, ada gantinya di akhirat, Pak. Tenang. Ayat itu ayat tabungan. Yudakhirullah minal khair. Allah menabungkannya diganti dengan kebaikan kita di akhirat nanti. Makanya apapun yang kita dianggap tidak enak, baik di rumah, baik di pergaulan, baik di masyarakat, baik di pekerjaan, itu semua ada kompensasinya, ditabungkan oleh Allah di sana. Ditabungkan oleh Allah. Ikhlas dan sabar gitu ya. Mau ikhlas mau sabar, yang penting dia tidak mengumpat takdirnya. Dia tidak mengumpat takdirnya. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya itu akan jadi iman kebaikan. Ya pokoknya mah hadis itu setiap apapun yang kita tidak sukai di dunia akan ada balasan baiknya di akhirat. Kan selama ini mah kita pahamnya balasan baik itu dari perbuatan baik, ya kan? Sekarang ada konsep baru dalam hadis bahwa balasan baik itu tidak mesti dari perbuatan baik, tapi dari semua kesusahan yang kita alami di dunia. Sedih kita kehilangan keluarga, nanti ada balasannya di sana. Galau kita di dunia, besok terbuka beas misalkan, itu ada balasannya di dunia. Kehilangan kita ditinggal istri, ditinggal anak, ditinggal ayah, ditinggal ibu, karena semua orang pasti mengalami kehilangan. Itu kesedihannya akan dibalas Allah di surganya nanti, di akhirat. Akan menjadi pemberat di akhirat, yaumul akhir.
Dalam hadisnya itu yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Berarti sebelum hari penghisaban. Sebelum ke surga. Sebelum ke surga. Berarti itu menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mizan atau yaumul. Karena kan kalau di surga mah udah hidup terus tidak pernah mati, nikmat terus tidak pernah tidak nikmat. Betul. Berarti itu bergunanya saat kita ditimbang kebaikan di yaumil mizan. Dalam hadisnya yaumul qiyamah. Berarti udah masih pada proses sebelum pembalasan, ya proses sebelum pembalasan. Masuk surga. Sebelum masuk surga itu akan menjadi pemberat timbangan kita. Komplain mah lapor. Kalau kita komplain, Kalau komplain ya bisa lapor. Kalau komplain ini harus tidak mengumpat takdir, karena menyalahkan takdir kan itu ada bagian tersendiri. Wa karihu ma nazallah, dan dia membenci apa yang Allah turunkan kepada dirinya. Maka Allah pun murka padanya. An yaqula lakal qaum idza kunna min indihim fajtanibu. Falamma raja'tu tafakkartu fa idahum lam yada'a syai'an. Setelah sahabat ini pergi, beliau mengatakan nasihatnya itu begitu terus gitu. Semacam itu. Jadi yang beliau alami sahabat ini, artinya apa? Artinya kalau Rasul nasihatnya gitu terus berarti serius itu. Ini kan ya Rasulullah perintahkan kami dengan sesuatu. Nah, Rasul memerintahkannya begitu terus, berarti itu serius. Apa yang kamu ingin dengar dari orang lain, lakukan itu pada orang lain. Apa yang kamu tidak ingin dengar orang lain, lakukan itu juga kepada orang lain. Kamu benci A kepada dirimu, maka tinggalkan yang kamu benci itu kepada orang lain. Jangan lakukan itu. Juga kamu ingin A bagi dirimu, maka lakukan itu juga A kepada orang lain. Itu adalah pesannya Rasulullah SAW kepada sahabat mulia Harmalah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Allah taala mungkin segitu dulu ya, cukup. Karena barangkali ada pertanyaan satu dua silakan. Pas banget. Mengapa Pak? Di sini mengenai niat tur yang benar. Barangkali dengan niat silaturahmi kepada tempat yang kita kunjungi. Barangkali minimal itu sudah bagus. Niat silaturahmi. Sahur para ulama, kun tajiron nawaya. Jadilah kamu saudagar niat. Saudagar niat. Pak Haji terang tukang sayur, nu didorong. Eta di tukang sayur naon wae aya nantinya. Sagala aya. Tomat, cabai keriting, pekcoy, nanti jagung, bayam, aya semua. Nah, kita juga niatnya tuh harus begitu. Jadilah kamu pedagang niat. Artinya tuh satu perbuatan, satu amal niatnya banyak. Kita ke Naringgul. Itu bisa 5 niat, Pak. 1 tadabbur alam. 2 mempraktekkan sunnah jamaah qashar. 3 refreshing dan ibadahnya lebih kuat. 4 silaturahim kepada orang sana. 5 memberdayakan ekonomi orang-orang di perjalanan itu. Sudah 5 pahalanya, Pak. Harus 5. Itu Can ngopina, can entah segala macam. Cekor. Nah, kita di masjid nih, niatnya harus banyak, Pak. Silaturahim sama jamaah, ya. Itikaf, niatnya harus banyak biar pahalanya banyak. 1 niatnya itikaf, 2 niatnya tadi sholat subuh udah, 3 niatnya thalabul ilmi, 4 niatnya nunggu waktu sholat. Karena nunggu waktu sholat itu dihitung sholat kan. Kemudian 5 mengisi dengan zikir. Duduk kita di sini sudah 5 pahalanya. 40. Ada 40. Ya kalau ditambahkan silakan. 1 niat silaturahim, 2 niat sholat, 3 thalabul ilmi, 4 zikir, 5 memakmurkan masjid, 6 menunggu sholat, 7 barangkali ada yang sedekah, 8 menunjukkan senyum ceria kepada teman, 9 mendengarkan azan, 10 ukhuwah dan lain sebagainya. Pokoknya mah dihitung banyak. Maka kata ulama, jadilah saudagar niat, jadilah pedagang niat. 1 dorongan tapi isinya segala ayat. Allah taala bisawab wa taufiq billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.